baru ini menyimpulkan beberapa jenis serangga belakangan makin rakus seiring munculnya pemanasan global. Besar peneliti berpendapat pemanasan global adalah pemicu utama yang mengakibatkan miliaran ton es meleleh hanya dalam 1 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta para staf jajarannya dan pembina OSIS, serta untuk seluruh pengurus OSIS angkatan tahun 2020-2021 yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Zahra Mufida dari kelas 10 MIPA 2 sebagai kandidat calon pengurus OSIS angkatan tahun 2021-2022. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pemanasan global atau global warming. Pemanasan global, yaitu darurat iklim atau krisis iklim, adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer laut dan daratan bumi. Masalah pemanasan global masih menjadi concern hingga kini. Kondisi pemanasan global diyakini akan sangat mempengaruhi kondisi bumi di masa yang akan mendatang. Seberapa memprihatinkankah kondisi saat ini? Yang pertama, para ilmuwan memperingatkan jika pemanasan global mungkin telah melampaui titik kritis yang tidak dapat diubah. Pada hari Selasa 15 Juli 2021, para ilmuwan yang melakukan ekspedisi terbesar ke Arktik menemukan hasil bukti kehancuran dari samudera Arktik yang sekarat. Diperkirakan tidak akan ada lagi es saat musim panas di samudera itu. Mereka memperkirakan bahwa kita mungkin adalah generasi terakhir yang dapat menyaksikan Arktik yang masih memiliki lapisan es laut di musim panas. Yang kedua, menurut Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC selaku organisasi iklim dunia, suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat hingga 0,8 derajat Celcius hanya dalam kurun waktu 100 tahun terakhir. Serta BMKG telah mengeluarkan pernyataan bahwa siklon tropis bisa berubah setiap tahun akibat dampak dari global warming. Mengapa bisa demikian dan apa saja penyebab utamanya? Salah satu penyebab terjadinya pemanasan global yang paling utama adalah efek gas rumah kaca. Hal ini sangat berkaitan erat dengan aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti penggunaan kendaraan bermotor atau asap pabrik industri. Gas yang dikeluarkan inilah yang menyebabkan terjadinya pemanasan satelit akibat dampak dari menipisnya atmosfer bumi. Gas-gas yang dihasilkan biasanya berupa karbon dioksida, nitrogen sulfida, atau gas metana. Yang kedua adalah sikap konsumtif, yaitu mengkonsumsi suatu barang secara berlebihan. Ini ternyata juga menjadi salah satu penyebab pemanasan global. Banyaknya produk-produk yang digunakan manusia berkontribusi hingga 60% sebagai penghasil gas rumah kaca. Hal ini bisa terjadi karena saat memproduksi barang-barang tersebut membutuhkan jumlah energi yang sangat banyak. Seperti yang dikutip dari EcoWatch, konsumen yang membeli pakaian 60% lebih banyak dari 15 tahun belakangan. Hal ini juga berlaku pada banyaknya penggunaan produk elektronik yang hanya disimpan atau tidak terpakai. Dapat dilihat dari gambar di samping ini bahwa proses industri adalah penyumbang terbesar emisi gas. Lalu dengan kondisi seperti ini, kita tentu saja harus melakukan sesuatu. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah untuk mengurangi efek dari pemanasan yang dihasilkan dari gas rumah kaca, kita dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan menggantinya dengan kendaraan umum atau kendaraan lainnya yang ramah lingkungan serta tidak menghasilkan gas emisi. Yang kedua, hemat dalam menggunakan listrik atau alat elektronik lainnya, seperti mematikan lampu pada siang hari dan juga membatasi penggunaan AC, agar proses pemanasan dapat berkurang. Sekian penjelasan dari saya tentang pemanasan global. Mari kita sama-sama menjaga kondisi atmosfer bumi demi keberlangsungan makhluk hidup di muka bumi. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kurang lebihnya mohon maaf, saya Zahra Mufida pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.